Baik lagi di channel Uncle Jo, selamat datang di channel bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Kalau kalian mau belajar kopi, mungkin kurang tepat kalau sama gua. Bisa banyak ke YouTuber yang lain ya, yang bisa lu cek di YouTube. Anyway, di video kali ini gue mau bahas sesuatu topik sambungan dari awal mula project di Makassar ya. Banyak yang nanya, yang DM ke gua, bahkan yang WA langsung ke gua soal Uncle berapa biaya konsultasi, apa aja dikerjain kalau lu jadi konsultan gua, berapa biayanya, terus akomodasi siapa yang tanggung, kalau di luar kota gimana. Nah ini gua mau jawab ya. Oke, pertama-tama apa aja sih yang gue kerjain, kenapa ada jasa konsultan ya. Mana nih ya? Tak buka dulu nih. Kok kayak nih, tak buka dulu. Gua ngerjain apa aja sih sebagai konsultan kopi, terus kira-kira akomodasi siapa yang tanggung gitu ya. Oke. Nih, yang pertama-tama, jadi ada banyak orang, nggak cuma satu dua. Di workshop pun juga sama ya, mereka ada yang memang ketika mulai sesuatu usaha kan ada keraguan, ada ketakutan, takut gagal, takut sepi, takut nanti nggak rame, nggak laku gimana gitu ya. Disitulah kenapa peran konsultan tuh dibutuhkan. Jadi gue itu meyakinkan bahwa dengan beberapa strategi-strategi yang udah gue lakukan, experience gue, rasa-rasanya ketakutan atau keraguan itu bisa diatasi gitu ya. Jadi gue menemani lah teman-teman yang baru mulai usaha bisnis kopi. Gue menemani selama beberapa bulan ke depan sampai bisnisnya running atau pondasi manajemennya, sistemnya itu cukup berjalan, terus gue tinggal gitu ya. Nah apa aja sih yang dikerjain ya? Pertama, jadi konsultan ini gue itu konsultannya ada dua, ada sipil, karena gue backgroundnya kontraktor dan interior design, jadi gue banyak mengerjakan project-project seperti itu, baik landscape maupun sipil. Ya gue kebetulan aja lah ya punya experience itu, dan gue punya perusahaan startupnya juga, baik di landscape maupun di sipil. Dan gue punya hobi kayu ya, gue suka banget sama perkayuan ya. Jadi kayak background ini, nah ini ya gue wall panelnya gue bikin kayu gitu. Jadi memang gue suka sama perkayuan, sampai gue di sebelah ruko Uncle Joe itu tempat gue workshop kayu gue buat bikin meja, kursi, meja bar itu di situ. Jadi peralatan-peralatan pertukangan, woodworking itu gue cukup nggak lengkap-lengkap banget, tapi bisa digunakan untuk membangun sebuah project kecil gitu ya. Hobi gue memang perkayuan lah, pertukangan ya. Builder, dibilangnya gue builder. Nah, balik lagi ke soal konsultan, apa aja sih yang gue kerjakan sebagai konsultan kopi, sebagai konsultan bisnis kopinya kalian? Pertama, tadi kan gue sipil, ada yang kedua adalah gue mendevelop coffee shop. Jadi ada orang mau, Uncle gue mau sipilnya doang, bisa nggak? Bisa. Ada orang mau, Uncle sipilnya nggak deh, gue udah ada temen gue arsitek ngebantuin gue, tapi gue develop coffee shopnya nih, bisa gak? Bisa. Ini gue kasih tahu penjelasan soal develop coffee shop. Pertama-tama yang gue kerjakan adalah gue menyiapkan SOP coffee shopnya. Jadi bisa dibilang duplikat dari Uncle Joe, dibawa ke tempat ke klien gitu, budayanya atau SOP-nya. Dari situ kan nanti gue tinggal diskusi sama si klien, si owner ini, kira-kira lo mau apa yang ditambahin, mau apa yang mau dikurangin. SOP yang udah gue punya ini jadi gue jadiin standar untuk coffee shop yang lain, kayak gitu ya. Itu pertama yang gue siapin, SOP. SOP itu apa? Standard operating procedure, ada ukurannya lah. Jadi misalkan barista itu datang jam berapa sampai jam berapa, itu kita udah set up, kita atur. Satu shiftnya berapa lama, skema nanti trainingnya seperti apa, itu udah kita siapin. Lalu gue yang mencari barista. Jadi bukan mencari sih, menginterview, sorry. Jadi misalkan di daerah di Makassar contohnya, nanti yang mencari barista ya kita pakai open
lowongan pekerjaan di lokal host di sana, mungkin nanti ada yang masukin lamaran by email, nanti gue yang interview, gue yang akan berhadapan face to face one on one sama calon-calon barista. Karena ya gue punya experience juga, gue udah banyak banget yang gue interview sejak gue buka kedai kopi. Mungkin nyaris 1.000 orang kali, nyaris ya, kayaknya belum nyampe sih 1.000, tapi banyak deh gitu. Karena kan turnovernya cukup tinggi di generasi milenial ini. Orang mau buka kedai kopi dan butuh barista, dan gue juga yang menginterview. Jadi ya lumayan banyak experience gue di situ. Jadi gue bukan bisa bedain, tapi gue lebih apa ya namanya? Ya karena banyak ketemu calon-calon barista, jadi udah cukup oke gitu portfolio gue untuk menginterview barista. Lalu gue yang men-training, dari interview ya gue training baristanya, dari mulai training SOP, training POS-nya gue yang training, terus menu gitu ya, itu gue yang training juga. Gimana ya semua dari A sampai Z itu gue yang kerjain lah untuk urusan barista. Mungkin gue dibantu juga sama head bar gue di sana di lokasi. Lalu POS training, point of sale training. Jadi seandainya lu di vendor, si klien gua dapat vendor misalnya Maju atau Moka, kan trainingnya mereka cuma sebatas hari sehari doang. Nah, kita yang nemenin si klien ini untuk update-nya gitu ya, untuk training POS-nya. Lalu open close bar training, misalkan open lu ngapain aja sih, yaitu connect-nya sama si SOP. Lalu pertama-tama yang dikerjain apa aja gitu, pertama kali datang masuk ke kedai pagi-pagi itu apa aja sih yang dikerjain, apakah mesin dulu atau toilet dulu atau apa gitu ya, lu mesti punya standarnya itu. Nah, gue yang training juga mereka. R&D dan menu training. Oke, jadi gue udah punya basic atau standar untuk menu minuman khususnya. Jadi gue siapin tuh apa ya, COGS bukan ya, COGS-nya gue udah siapin menu-menu standarnya. Misalkan kopi susu gula aren itu seperti apa ingredientnya, gimana cara bikinnya, itu udah gue siapin. Dan nanti klien tinggal cobain rasanya. Ah, ini kurang manis nih, tambahin gulanya. Oh, ini kemanisan nih, gue kurangin gulanya. Oh, kopinya terlalu tebel, bold, kita bedah lagi tuh dari yang standar itu, kita upgrade sampai ketemu rasa yang disuka sama si klien atau si owner. Karena memang menu ini harus cocok sama lidah si owner gitu ya, bukan lidah market tapi lidah owner. Oke, lalu kita training itu. Lalu ada RAB, Coffee and Tools. Jadi gua yang menyusun RAB-nya. Gua nyari di harga yang terbaru di mana, harga ini berapa. Gua yang cari itunya si Coffee and Tools-nya. Ya, lalu yang belanjain gue yang belanjain nanti kirim langsung ke rumah si ke si klien, si buyer. Jadi belanjain itu bukan berarti lu transfer uang ke gue, enggak, lu langsung transfer ke buyer, bukan ke seller, sorry. Jadi gue cuma meng-QC-kan aja nanti seandainya ke tempat gue dulu alat yang prinsip, ya gue akan tes dulu, gue akan cobain dulu alatnya, kalau udah oke ya kita bawa ke si klien gitu ya. Kalau bermasalah ya kita yang urusin sampai barang itu beres ataupun siap dengan kondisi yang baik untuk digunakan. Lalu gue menyusun juga RAB, raw material. RAB itu rancangan anggaran biaya atau rancangan anggaran belanja ya. Raw material gue yang belanja juga. Contoh misalkan powder, sirup dan lain-lain itu kita yang belanjain. Lalu gue menyusun COGS, cost of the goods sold. Jadi harga jualnya berapa sih, harga produksinya berapa sih. Jadi gue akan susun tuh menu A, menu B, menu C, menu D. Raw materialnya langsung COGS-nya berapa, ketemu HPP-nya, nanti harga jualnya berapa. Itu gue yang tentuin. Alright, nah udah gitu doang. Nah, gue akan menemani klien selama kurang lebih 3-4 bulan ya. Jadi setelah opening gue ada 90 hari supervisi. Gue akan memantau selama 90 hari ke depan setelah opening. Ya gue tanya setelah beres di sana udah training dan udah opening ya, selama 90 hari gue kasih penawaran juga, mau gak pakai headbarnya Uncle Joe, mau gak pakai barista yang udah ada di sini untuk ngedevelop di sana untuk maintenance selama 3 bulan, menduplikasi habitnya ke sana. Juga gue tanya ya supervisi untuk baristanya gimana di sana setelah mereka opening. Mungkin sebulan selanjutnya kita akan tanya gimana perkembangan bisnis di sana dan lain-lain.
Jadi itu aja paling yang gue bisa sharing ke teman-teman. Dan ya gitu aja. Kalau ada pertanyaan seputar jasa konsultan, silakan drop komen di below. Kalau ada yang kurang jelas atau apa, silakan tanya-tanya di WhatsApp boleh, di DM Instagram juga boleh. Gitu aja paling. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap